kagetnya itu tiba-tiba saya melihat jasad saya sendiri di bawah. Mengalami kayak gitu. Jadi minta tolong usahanya biar lancar kayak gitu kan. Ya, seperti itulah bahasanya. Loh, ya kan? Saya jangan berurusan dengan jin. Karena jin itu usianya lebih tua dari manusia. Terus jin kan kalau menolong kita kan nggak mungkin gratis. Itu sudah tahu kan ceritanya? Hati-hati, jangan berurusan dengan jin. Katanya gini Pak, ada yang cerita nih ke saya. Kalau pesugihan itu ternyata harta cucu atau anaknya yang dipindahkan ke orang yang minta pesugihan. Itu betul nggak Pak? Betul. Itu pengalaman ketika kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman waktu di media dulu di Supranatural itu kayak gitu. Jadi ibaratnya rezeki dari anak turun itu diambil. Terus ketika orang tua yang melakukan pesugihan itu meninggal, sudah hilang anaknya yang terlunta-lunta nanti. Jadi anaknya melarat terus anaknya jadinya. Bisa juga karena kan sudah diambil. Perjanjiannya kan seperti itu kadang-kadang. Ada yang ngambil dari gini. Pengalaman itu banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Jadi pesugihan itu yang diambil bukan keluarganya, tetapi orang lain juga ada. Hah? Iya. Jadi gini, orang lain yang bekerja di situ gitu, orang lain yang makan dari hasilnya itu. Hasil ini bisa. Aduh Pak, merinding Pak. Apalagi ibu saya tuh sering dapat makanan dari orang asing. Agak bahaya ya kalau. Aman kayak gitu tuh aman. Aman ya. Nah, orang asing sopo gitu kan aku karo. Baru kenal sama ibu saya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Hal-hal kayak gitu tuh gini, ada ciri-ciri khusus. Orang-orang yang ambil kayak gitu, pesugihan ada ciri-ciri khusus. Apa itu Pak? Jadi ciri-cirinya kadang-kadang kayak kalau tuyul ya. Tuyul itu ada salah satu ciri itu di rumahnya itu ada salah satu ruang yang tidak boleh dibuka. Kayak gitu, dan rumahnya itu tidak sebersih yang kadang-kadang orang normal ya gitu. Ada salah satu yang kemproh rusuh gitu. Nggak pernah dipel gitu ya? Iya. Busuk gitu baunya? Ya pokoknya seperti itu. Bisa dideskripsikan sendirilah. Itu salah satu ciri-cirinya. Berarti pesugihan itu pakai tuyul ya Pak rata-rata? Banyak, ada yang pesugihan tuyul, ada yang banyak sih macam-macam pesugihan gitu. Ada Pak ini. Ada yang uang gitu kan, uang kembali itu ada. Ada Pak tetangga saya nih, ini mau bercerita. Wah, iki. Ya. Jadi gini Pak, tetangga saya itu nggak pernah kelihatan punya tukang gitu, tapi selalu rumahnya tuh kayak bunyi dok kayak ini loh Pak, kayak renovasi, tapi nggak ada wujudnya, kayak nggak ada pasirnya, nggak ada. Tapi rumahnya mesti terenovasi. Iya, jadi kayak kan karena tetangga nih, jadi kedengeran di rumah gitu loh, kalau ada yang malu, ada yang geraji, tapi nggak ada apa-apa. Dan itu berlangsung mungkin 3 tahun sampai sekarang. Mungkin di dalam dia buka usaha mungkin ya. Apa tuh? Buka usaha renovasi atau paketan kayak apa gitu kan? Nggak ada. Nggak, gini, hal-hal kayak gitu itu ada juga sih yang bangunan. Oke. Pesugihan namanya pesugihan kandang bubrah. Jadi setiap tahun harus benahi rumah. Gitu. Berarti harus ada wujud batu. Pokoknya harus benahi, dan itu sudah perjanjian. Harus benahi rumah. Tapi mereka butuh tumbal manusia nggak? Kalau tumbal manusia itu, kalau yang bedah rumahnya sendiri itu kelihatannya kalau pengalaman yang pernah tak amati sih enggak juga. Hanya uang itu untuk benahi rumah tok. Kembali.
Berarti Tapi aku kurang paham juga sih. Tapi ada juga yang keluarganya itu, ibaratnya kalau orang ya, maaf kasar, setengah rolas. Oh iya. Seperti itu. Entah itu minta keluarganya yang untuk tumbak atau entah, kurang tahu. Tapi kalau yang kandang bubrah itu harus benahi rumah. Harus benahi rumah. Kalau itu mungkin karma yang lain mungkin ya. Kalau nggak punya uang harus. Lah, mesti punya. Pasti punya. Berarti itu yang paling aman mungkin pesugihan. Sebenarnya nggak aman sih. Nggak aman juga. Nggak aman. Wong itu perjanjian. Jadi walaupun yang punya perjanjian meninggal, rumah harus tetap di. Iya, kalau nggak dibenahi ya udah habis. Ketika orangnya meninggal habis. Oke. Yang perjanjian kan dia. Oke, ini beralih ke perjanjian yang lain ya, coba ya. Wah, ini seru ini. Perjanjian yang lain. Ada tuh yang namanya pelet ya, Pak. Bisa aku kalau itu. Iya kan? Saya juga bisa, Pak. Itu pelet. Oh, melet. Sorry. Jadi perjanjian pelet nih. Ada yang bilang kalau pelet itu jodoh dari anak atau cucunya. Maksudnya kayak jatah jodoh dari anak atau cucunya yang diambil. Atau kalau pelet itu kejadian sampai menikah, pernikahannya selalu nggak nyaman ya? Nyaman atau selalu cekcok. Ada saja gitu ya. Bisa juga sih. Bisa juga seperti itu. Karena apa namanya? cermin dari masyarakat teman-teman dan lain sebagainya gitu orang-orang. Mesti kejadiannya seperti itu. Nggak bahagia gitu. Nggak bahagia hidupnya. Oh no, gitu kan. Pernah, bukan teman sih, tapi ya dia itu sukanya kayak gitu dulu. Melet gitu kan. Sukanya kayak gitu. Dan itu amalan-amalan yang memang khusus untuk menggoda cewek saat itu. Dia cerita pada saat itu cerita, kalau tidak salah peletnya itu apa ya, pelet yang efeknya itu berat banget. Sekali pandang atau sekali sebut itu langsung kena. Bukan jarang goyang. Bukan, ini lebih ekstrim lagi. Jarang goyang itu di atasnya masih ada lagi. Ajiannya ada lagi. Ada lagi, mantra-mantranya ada lagi, dan itu ekstrim banget. Sentuh sedikit dek sudah kena. Hilang harta. Kita bisa salaman dok, hilang harta. Kayak apa? Gendam. Kayak gendam. Tapi bisa bikin gila nggak sih Pak? Itu benar. Bisa bikin gila? Bisa. Yang cewek biasanya gila. Gimana sih caranya biar kita terhindar ya? Dari ya kalau kejadian kita kepingin terlindungi ya iman dan takwa. Mungkin ada kayak wirid atau apa gitu. Gampang sebenarnya. Apa itu? Kalau kita kepingin terlindungi, kita kembali lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya. Proses kesadaran diri. Gimana caranya sadar? Sadar bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu punyanya yang maha kuasa. Wis itu tak. Aman itu sudah. Aman ya. Aman. Ada orang berbuat jahat kepada kita, aman. Ikhlas ya berarti ya. Betul. Orang-orang itu kan dolim toh. Memaksakan kehendak kan untuk nafsu kan. Betul. Kan kudu jadi pacarku gitu kan. Kan elek gitu. Iya, nggak bagus sih Pak. Maka dari itu efeknya itu tadi, ketika berumah tangga nggak bahagia. Nggak bahagia. Sebenarnya kalau dikorelasi ya. Sebenarnya ya itu tadi. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Hanya luapan emosi yang keluar akhirnya ketika menjadi ya rusak. Rusak ya. Ya itu kan karena bukan jodohnya tapi dipaksakan jodohnya. Betul. Mending melet daripada pelet. Iya sih. Aduh, mungkin itulah dari aku sing hal pelet ya. Oke, bentar ya. Jujur ya Pak, saya ketika mendengar
pengalaman Bapak itu ada sedikit kagum juga, tapi juga ada agak ini bener nggak sih gitu loh, soalnya kan nggak pernah mengalami toh gitu. Betul atau tidak gitu ya. Menurut Bapak nih, kalau dibicarakan secara logika sains, jin itu bisa disamain sebagai alien ya kan? Entitas yang tidak bisa atau belum bisa dilihat manusia secara langsung gitu. Nah, apa jangan-jangan nih Mas Wapres kita kan sangat pintar dan cerdas tuh, yang pemikirannya itu berbeda banget sama pemikiran kita-kita yang umum lah ya. Itu jangan-jangan juga alien. Ini seru ini kalau alien ini, kalau sama jin ini ya. Kalau kita sih ya, kita manusia itu kan memang dikasih kemampuan hanya bisa batas 400 sampai 700 nanometer kan frekuensi ya cahaya. Di luar itu kayak ultraviolet kan nggak bisa lihat kita. Nah, buta sih Pak jadinya nanti kalau melihat. Kan ada tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya jin itu kalau kita tarik ya di kultur kita ya, di Jawa itu wis blek wis jin gitu. Jin, Druwo, Kunti dan lain sebagainya itu kan hanya sebutan saja kan. Sebenarnya dia juga kita nggak bisa ngelihat. Betul. Tapi dia bisa lihat. Nah itu yang lucu itu. Dia bisa goda kita. Tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa ngelihat. Agak nggak adil ya. Nggak adil kan. Karena apa? Karena ruang waktu kan. Kita ada ruang yang waktu yang di sisi lain juga ada. Gitu. Berarti ini juga ada ruang lain, maksudnya kita ada di ruangan nih. Ada ruang lain di ruangan ini. Harus ingat, sebelum manusia itu ada ciptaan lah. Sebelum manusia sudah ada yang diciptakan dulu. Yang tinggal di sini. Di jagat raya ini, di dunia ini, jin, iblis, ya, jin itu kan ciptaan pertama dari api kan. Itu yang, jadi kita itu paling ponaan nih paling tanah kan. Kita kan manusia itu ciptaan tingkat berapa itu sudah? Berarti mungkin kita ciptaan terakhir ya? Ya makhluk ciptaan nih Tuhan itu kan, gitu kan, jin, manusia gitu kan. Makanya itu ada perdebatan di surga kan, yang tidak mau sujud. Ngapain sujud senior kok sujud gitu? Betul. Ya? Saya ingin balik neng alien ya. Iya, oke. Lagi kita ke sains sekarang. Seru. Memang benar sih. Itu kan cuma apa ya? Kalau alien sih sebenarnya banyak yang harus diteliti sih ya. Iya. Banyak yang harus diteliti memang benar atau enggak. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kayak bentuk gitu, sama juga kita tidak bisa melihat. Jin juga nggak bisa kita lihat, alien juga nggak kita lihat toh. Terus dari pemikiran juga dari masalah apa ya namanya itu, sebentar apa ya, kok hilang sih ketika ngomong alien? Begitu ya misterinya ya alien ya. Sangat misteri alien. Tapi misteri yang diakui sama orang-orang berlogika alien itu Pak. Kalau mistis kan misteri yang diakui sama kayak warga umum gitu loh, warga awam. Tapi mistis itu ditolak mentah-mentah sama ilmuwan gitu. Tapi kalau alien, ada beberapa ilmuwan yang setuju alien itu ada, tapi ada juga yang tidak setuju. Sebentar, apakah tidak bisa ya kita tarik lurus gitu ya? Peradaban. Mau masuk. Jadi gini, pada saat ini, tahun ini, zaman ini, itu kan teknologi yang berbicara. Iya. Benar. Ketika hasil dari teknologi ini, ketika kita tarik jauh di 1400 Masehi umpamanya, kita datang ke sana gitu, bawa handphone gitu, mungkin kita dianggap, wis, alien. Iki kaca benggala gitu kan.
ya kan? Bisa juga sih seperti itu. Aku agak, yang alien itu teknologi banget ya. Iya betul. Dan dia bisa menembus waktu gitu. Bahasanya kan kayak gitu. Kadang orang-orang ngomong kan bisa menembus waktu gitu kan. Dimensi yang lain gitu kan. Tapi kalau jin, ya podo sih sebenarnya sama. Jin juga bisa menembus waktu. Tapi bedanya jin mungkin gini, membuat orang tidak ada rasa takut juga ya. Jin itu kan wakeh kan, druwo dan lain sebagainya. Mungkin dirubah saja kalimatnya. Jadi alien. Bukan alien ya, apa jenenge makhluk apa jenenge? Bukan makhluk luar angkasa. Oh, makhluk ini interdimensi. Itu. Oke, makhluk interdimensi. Betul. Makhluk interdimensi. Betul. Berarti canggih banget ya, mereka bisa ke dimensi manapun. Wow. Itu sains yang belum terpecahkan sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Alien. Tapi wis ning kene wis ono jin ya. Piye Jal? Jadi gini Pak, bisa saya tarik kesimpulan sebentar ya. Boleh. Jadi kalau jin itu dia penduduk lama, ya kan? Tapi kalau alien itu sebenarnya penduduk terlampau modern. Peradaban modern, tapi bisa ke masa lalu. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Jadi sebenarnya lebih modern alien daripada kita. Kita ngono kita sebenarnya kayak gitu ya. Asik juga sih ya. Mistis neng apa namanya? Sains. Neng sains ya. Seru.